Perkenalkan, nama saya Rici Kuring dari kelas 2 BTNK dengan NIM 221344058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum 6 pengolahan sinyal digital. Nah, untuk praktikum yang ke-6 ini diberikan 4 buah soal. Langsung saja ke soal yang pertama. Di sini sudah ada programnya ya. Untuk membuat sinyal acak atau random. Nah, di sini sudah ada. Kita coba run apakah hasilnya sama seperti ini. Hasil yang di-outputkan berupa hasil sinyal yang dirandomisasi, jadi tidak akan mungkin sama, akan tetapi ini pada dasarnya random sama seperti ini, yaitu acak si sinyalnya. Nah, untuk yang ke-1 ini sudah selesai. Di sini ada R, ada frekuensi, ada M untuk kalkulasi randomisasinya, terus ada untuk sinyalnya, lalu ada untuk randomisasi lagi, dan ada plottingan. Untuk yang kedua, gunakan perintah conv untuk mencari hasil konvolusi H1 dengan XM. Untuk yang kedua ini ini ya. Jadi kita tambahkan H1N dengan nilai 7654210 seperti itu. Lalu kita coba run. Bentar, coba ulang lagi. Nah, di sini bandingkan sinyal yang dihasilkan dengan sinyal aslinya. Fungsi apa yang dilakukan H1N? Nah, si H1N ini berfungsi untuk menjadi sebuah pengali dari untuk nilai yang akan melintasi si input XM seperti itu. Lalu bagaimana caranya agar amplitude hasilnya dapat dibuat sama dengan amplitude sinyal aslinya? Nilai si H1N ini harus menjadi banyak, akan tetapi jika semakin banyak nilai H1N ini, maka amplitude akan menjadi naik sebagai efek sampingnya, dan juga grafik akan semakin menggeser ke kanan karena saat proses konvolusi tidak semua nilai dikalkulasi secara bersamaan seperti itu. Lalu untuk yang ketiga, ubahlah harga H1N untuk dua deretan harga lainnya, tapi dengan nilai yang berubah secara perlahan dan dengan panjang yang bervariasi. Lalu perhatikan hasilnya. Apa pengaruh panjang elemen H1N terhadap hasil konvolusi sinyalnya? Itu ada di sini. Di sini panjang H1N-nya saya buat panjang, ya sangat panjang lumayan. Lalu kita coba run. Nah, di sini grafik yang terlihat mungkin terlihat lebih baik daripada grafik sebelumnya ya, semakin banyak nilai H1-nya. Karena panjang nilai H1 ini akan mempengaruhi output sinyal yang dihasilkan. Semakin panjang elemen ini, maka sinyal yang keluar akan semakin bagus. Namun amplitude dan fase dari sinyal akan semakin bergeser seperti itu. Di sini terlihat sedikit bergeser dan tidak di nol. Dan amplitude juga naik. Lalu untuk praktikum yang keempat, di sini sekarang lakukan percobaan di atas untuk harga H2N. H2N-nya itu ada 0 sebanyak 5 buah, lalu ada 1, ada min 1, lalu ada 0 lagi sebanyak 5 buah. Bandingkan hasil dengan percobaan di atas. Fungsi apa yang dilakukan H2N? Kita coba run. Keluarkan dulu sebentar. Fungsi dari
H2N ini berfungsi sebagai filter yang mengurangi amplitude sinyal pada frekuensi yang memiliki perubahan secara cepat dengan menggunakan nilai 1 di indeks ke-6 dan min 1 di indeks ke-7 untuk mendeteksi perubahan cepat dalam sinyal input. Filter ini menggunakan efek perbedaan antara dua sampel. Filter ini tidak mempengaruhi sinyal pada frekuensi lain dengan nilai 0 di sekitarnya. Setelah menggunakan filter H2 ini, dapat kita lihat bahwa sinyal yang keluar semakin rapih ya. Lalu untuk kesimpulannya, di sini fungsi konvolusi pada command octave dapat melakukan konvolusi antara dua buah variabel yang memiliki nilai. Lalu variabel rand pada program seperti ini dapat mengembalikan matriks dengan elemen acak yang terdistribusi pada interval 0,1. Lalu semakin banyak nilai H1 di sini, maka grafik yang muncul akan semakin bagus, tetapi dengan efek samping amplitude yang dihasilkan oleh grafik akan terus meningkat dan juga akan terjadi pergeseran fasa terhadap sinyal outputnya. Terus pada praktikum yang ketiga ini, jika menggunakan banyak nilai 0,1 seperti ini, maka output dari hasil konvolusi akan semakin bagus si grafiknya. Cuman sama seperti yang lainnya, bahwa efek sampingnya adalah grafik yang dihasilkan akan semakin bergeser juga. Seperti itu. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan pada video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.